karena saya mau jualan. Mau ikut silakan, nggak ikut ya sudah di sini saja. Mau ikut nggak? Ya udah. Cilok, cilok. Kang, hidup di Jakarta nggak cukup jualan cilok. Biaya pengeluaran besar. Kita juga masih ada utang sama Umi sama Abi bayar kos-kosan. Gak bakalan cukup kayak begini. Cilok, cilok. Dengar nggak sih? Sini saya. Sini, sini. Sini, kalem. Rendahkan dulu hati kita. Ya. Setan itu senang ketika seorang manusia emosi, mudah marah. Saya tahu kamu punya masalah besar, kamu punya impian besar. Pengen jadi orang kaya, pengen dapat kehormatan di mata orang-orang kampung. Tapi ingat, sebesar apapun masalah kita, kita punya Allah yang maha besar. Kita harusnya berdoa. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tambahkan kesabaran. Tambahkan kesabaran pada kami. Tegarkan langkah-langkah kami. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang ingkar. Kamu jangan jadi manusia yang ingkar itu, teman. Ingat, kita berteman bukan setahun, 2 tahun. Dari kecil kita bersama-sama. Kamu jangan jadi orang yang lupa diri. Kamu menjadi orang yang baik, yang tegar, yang semangat. Aku yakin kamu bakal jadi orang kaya. Asal kamu yakin ada Allah yang maha besar. Saya sudah berkali-kali nasihatin kamu. Bukan karena aku lebih pandai, bukan aku lebih pintar. Tapi aku ingin kita semua bareng-bareng berada di surga. Dengan mengerjakan pekerjaan mulia, teman. Sabar, sabar. Yuk. Jualan cilok. Cilok, cilok. Cilok! Cilok! Jangan emosi begitu dong. Salli wa sallim daiman ala madah. Penjual zaman sekarang sering tidak sabaran. Kalau kayak gini nggak ada yang beli, Kang. Sabaran Allah akan lariskan. Nggak ada yang beli. Cilok, cilok. Nggak ada yang beli. Salli wa sallim. Cilok! Kalau ada cilok gitu dong. Ada yang mau beli cilok nggak? Nanti yang Gitu belinya lah. kabur kalau Ya nggak ada yang denger kayak begitu. Cilok, cilok. Kamu beli Begitu cilok, dong. Salli. Cilok apa? Lihat. Akibat siapa? Suara saya kan. Alhamdulillah. Sini aja kan, tadi ngalangin jalan, Kang. Kamu yang mau jualan cilok, saya yang jualan kayak gitu. Rezeki, rezeki, rezeki. Oh. Iya ya. Saya kasih bonus ya. Yang gede ini kan 1.500. Harusnya 6.000 jadi 5.000 saja. Ya rugi dong jualan kayak gitu. Untungnya dari mana? Aduh, gimana sih? Ih, panas. Nih, uangnya pegang. Pegang 5.000. Sudah kembalikan DP. Oke, Bang. Tuh. Bang ya? Iya ya. Maaf ya. Alhamdulillah. Laris. Baru 5.000. Iya dong, sekarang 5.000. Gitu tumpah-tumpah lagi. Ya nggak apa-apa. Ya, rugi dong. Itu namanya resiko Ya perjuangan. nggak bisa, jangan dikit-dikit dikasih bonus-bonus apa segala macam. Kita baru mulai jualan soalnya. Cilok. Bang, Ya, cilok dong 10.000 pedas. alhamdulillah. Tuh. Lihat. Sekarang sudah mulai lancar. Masih ya? Iya. Pakai yang gedenya 2. Oke. Yang gede 2. Enak ya, lihat dapat uang. Hah? Senyum sekarang sudah mulai senyum. Oh, 2 ya? Iya. Ya cukup. Udah. Ini oh bukan.
Iya, silakan. Baru 15.000 sehari. Uang kecil gitu. Jangan lihat Mana kecilnya, bisa cukup. banyaknya. Capeknya. Kita baru-baru Maksudnya? Cilok apaan nih Basi? Basi. Ya bener aja, kalau jual cilok dicobain dulu dong. Ya masa gue yang jualan, gue yang nyoba, lo yang bener aja. Jangan bilang basi dong. Mas kok nyolot sih? Ya lu jangan tunjuk-tunjuk. Hah? Dicobain dulu. Ya lu jawab apaan emang lo? Hah? Sabar. Sebentar. Kalau ada komplain Aja main bilang basi apa segala. Jangan main bilang basi gitu, nunjukin Iya, segala lagi kita lo. harus buktikan omongannya. Nih, cium. Ini jualan gak sih? Si Kang. Benar, pasti kan. Besok-besok dicoba dulu. Dirasain. Kang, Balikin uang saya aja. mohon balikin dulu. Dikit uang. Biasa aja dong. Udah. Maaf ya bang ya. Untung aja belum banyak orang yang beli. Lagi kenapa nggak dicek dulu sih? Iya, tadi kan saya saking bangganya dapat kerjaan. Ya nggak bisa lah. Niat jualan nggak sih? Ya, lupa. Gimana mau kaya kayak gini? Hidup itu mengenal yang namanya gagal. Atlet juara dunia saja mengalami kegagalan. Bukan berapa banyak kali kita gagal yang dihitung, tapi berapa banyak kita bangkit dari kegagalan, itu yang akan membuat kita berhasil. Ini penting kan? Orang sukses adalah orang yang bisa memperbaiki kegagalannya, sehingga dia bisa berhasil. Bukan mencari orang untuk disalahkan, tapi orang yang gagal, orang yang tidak pernah belajar dari kegagalannya. Makanya gagal, ada ujungnya apa? Bangkit. Bukan gagal, putus asa. Apalagi gagal, emosi. Kang Cecep, sahabatku yang paling baik ya. Seindah apapun kata-kata yang keluar dari Kang Cecep, tetap aja kita miskin. Oke. Ini sebentar lagi kita sholat. Yuk kita minta sama Allah. Allah akan nolong kita. Ini yang harus kita yakin. Para nabi, mereka semua pernah menjadi pengembala. Pengembala bukanlah pekerjaan yang hina. Cilok bukanlah pekerjaan yang hina. Tukang beca bukanlah pekerjaan yang hina. Kuli bukanlah pekerjaan yang hina. Mereka adalah pekerjaan-pekerjaan mulia. Jangan rendahkan mereka. Kita minta sama Allah. Allah akan menolong kita. Oke. Janji kita untuk sholat di masjid tepat waktu sama Umi. Ingat. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kita cuma dapat 5.000, kan kita nggak tahu. Ya, menit-menit berikutnya dapat rezeki. Ingat, Gimana nggak Allah dipikirin? selalu ngasih Gimana dari tempat yang nggak tidak terduga. Dipikirin, kita pergi kerja nggak dapat apa-apa. Gimana nggak dipikirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sony? Masya Allah. Ya. Saya Cecep, Pak. Saudaranya? Ya, teman baiknya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi saya tambah saudara lagi nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Lah, kok mukanya Mas Sony kok kelihatan marah? Emang kenapa? Biasa, Pak Haji. Lagi puber. Apaan sih? Bubar-bubar. Hati-hati kalau ngomong. Karena omongan itu bisa jadi doa. Kullu kalimat doa, setiap ucapan adalah doa. Dan ingat, ketika Allah memuji hambanya, itu bisa jadi Allah tanda sayang kepada hambanya. Bisa jadi kesulitan itu menggugurkan dosa. Bahkan bisa mengangkat derajat. Dan ini jadi pembelajaran besar buat kita. Bahwa sebenarnya apa yang kita rasakan sekarang ini, itu jadi pembelajaran untuk kedepannya. Jadi sudah bisa dapat pengalaman. Ini kan jadi cerita. Sebenarnya saya nggak butuh pengalaman sih. Saya datang ke sini, saya pengen bahagiain orang tua, saya pengen kaya. Tapi kayak nggak bisa dapetin semua itu, Pak Haji. Apa mungkin Allah, mungkin saya tahu si air, saya sadar. Mungkin Allah nggak sayang sama saya. Udahlah, tenang.
Allah punya rencana yang terbaik buat Mas Sony. Mungkin kali ini belum dapat rezeki. Nanti ada saatnya dapat rezeki itu luar biasa. Ya? Tuh, dengerin. Apa? Itu tahu sih. Ya kenyataannya gimana coba? Sekarang kita sama-sama lihat ya keadaan dunia nyata Pak Haji. Ini mohon maaf saya ngomong kayak gini. Lihat di luar sana. Orang maksiat ya. Dia maksiat tetap aja kayak raya. Saya nggak maksiat, saya nggak kayak raya. Ini. Bisa jadi ada orang, ada namanya istidraj. Bisa jadi ada orang kelihatannya bahagia, sehat. Dia tidak pernah salat tapi kaya. Bisa jadi istidraj. Harta itu menyebabkan dia makin jauh sama Allah. Pak Haji aku makasih banget loh untuk masukannya. Tapi Iya. apa ya? Nggak puas saya Pak Haji. Lah kok nggak puas? Ya saya dapat cak ramah kayak begini, tausiah kayak gini. Pertanyaannya kapan saya kayaknya itu aja. Nunggu saya meninggal. Nunggu kiamat, malaikat penjabut nyawa datang. Astagfirullahaladzim. Kenyataannya kayak Jangan gitu. bicara begitu, Ya, sahabat. kenyataannya kayak gitu. Iya, tapi jangan bicara seperti itu. Setiap perkataan kita didengarkan oleh malaikat. Lagi. Setiap jiwa tidak akan mati sehingga rezekinya telah terbukti dan telah terjadi. Artinya apa? Semua kejadian itu telah dicatat, ditentukan oleh Allah. Makanya mengenal namanya qada dan qadar. Kaya, miskin, itu sudah ada catatannya. Berarti miskin itu sudah ada catatannya? Ada. Tapi orang banyak salah paham. Ingat ayat suci Al-Quran. Wahadainahu nazdain. Kami telah tetapkan dua jalan. Jalan kemiskinan, jalan kekayaan. Kamu mau pilih mana? Pilih jalan kekayaan. Maka ujungnya adalah kaya yang kau pilih. Jalan kemiskinan, malas, putus asa, mudah marah, ikuti setan. Maka yang terjadi, miskin dia. Miskin dunia, miskin di akhirat. Jadi gini aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa jadi kan kemarin saya ada yang kasih aku rezeki. Nah, bisa jadi rezeki ini rezekinya Mas Sony sama Mas Cecep. Aduh, Pak Haji. Nih, aduh. Jangan begitu, Pak Haji. Ini kayaknya kalian lebih butuh dari saya deh. Udahlah, buat Mas Sony aja ya. Ya udah. Nggak usah Pak Haji. Udah. Yuk kita salat yuk. Udah masuk waktu salat. Ayo, udah. Ayo. Masya Allah, tabarak. Ayo. Tuh kan rezeki. Iya. Kenapa ya? Sebentar. Ngeri banget ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abi. Iya, nggak baik loh bengong-bengong dari tadi kelihatannya. Ada apa nih, Mas? Abi aku tuh ngerasa ya aku terlalu ngebebanin banyak orang gitu Bi. Aku malu. Terus mau ngabarin orang kampung juga malu karena belum bisa ngirim uang. Terus sekarang ngerasain itu gimana itu jadinya? Ya itu Bi malu. Sebenarnya kalaulah kita ini punya usaha, ingin membanggakan keluarga dengan niat yang ikhlas, niat yang kuat, niat yang kokoh, pasti Allah akan tolong. Apalagi nih, hal yang terindah. Pernah dengar kata jihad nggak itu? Jihad, berjuang gitu kan? Orang kan mengira jihad itu bawa pedang ke medan perang gitu kan? Tapi sebenarnya ada hadis luar biasa. Rasulullah bilang gini, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, untuk kehidupan keluarganya, mencari rezeki halal walaupun hanya 10.000, 20.000, 50.000, tapi dia ini ikhlas untuk menafkahi keluarganya. Kata Rasulullah bilang apa? Dia adalah orang mujahid fisabilillah. Subhanallah, bayangin itu. Mujahid sedang berada di jalan Allah. Pasti tidak ada yang membuat rezeki ini tersendat kecuali dengan dosa. Coba perbanyak istighfar. Iya. Kenapa? Ini nih lagi Mas Sony, kasihan katanya banyak masalah gini. Iya, sebelum kesini pamit dulu nggak sama orang tua? Minta doa harusnya. Jangan nggak pamit lagi. Orang tua nggak tahu kamu kesini.
Iya, Umi enggak. Ya Aku Allah. cuma bilang kalau aku bosan di kampung, rezekinya gitu-gitu aja. Bosan bilangnya bosan ya? Iya. Ih, nggak boleh gitu ngomongnya. Takutnya malah orang tua kamu bilang bosan, takutnya malah dibilang nyakitin. Kan hati orang tua nggak ada yang tahu. Gimana kamu bilang begini maksudnya nggak bermaksud nyakitin, tapi kan kita nggak tahu. Hati-hati. Ingat kan, ridho Allah fi ridhol waliden. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Wasuhtullah fi suhtil waliden. Dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Bisa jadi punten-punten ya, naudzubillah. Khawatirnya nih, bukan takut-takutin. Khawatirnya kamu tadi ngomong kayak begitu sama orang tua, bosan dipikirnya, bosan ngurusin orang tua, sakit hati gitu. Jadinya hatinya nggak tenang. Ya punten-punten, kalau kita udah nyenengin orang tua itu pintu langit, pintu surga terbuka. Jangankan pintu dunia, pintu surga aja kebuka. Pintu surga aja kebuka. Jangan macem-macem sama orang tua mah. Ntar Allah marah gara-gara orang tua nggak ridho, gara-gara orang tua sakit hati. Nanti komunikasi ya, minta maaf sama orang tua ya. Kalau sekarang gini aja, ikut saya sama Ustadz Haji Nur, udah siap-siap tadi janjian. Berangkat ke satu tempat yang insya Allah surprise lah. Bisa membuka hati kita, pikiran kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap ya? Sekalian refreshing ya, Bi ya. Bagus seperti itu. Iya, insya Allah. Yang Cecep? Boleh, ajak aja sekalian. Ya. Siap, Umi tunggu di sini ya. Nah, aku tunggu sini. Ya. Ada tamu bentar lagi soalnya. Ya. Siap, berangkat ya. Siap-siap yuk. Siap. Cecep juga. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz. Nah, kita udah nyampe nih dia. Udah sampai. Bismillah. Silakan. Ustaz.